Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak ya. Oke, pada pertemuan kali ini materi pelajarannya IPA adalah sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kalian buka buku paket, kalian bisa buka buku paket ataupun di buku modul halaman 36. Jadi buku modul halaman 36 itu sistem perkembangbiakan. Itu sama dengan sistem reproduksi ya. Jadi nanti perkembangbiakan tujuannya apa? Kok berkembang biak agar tidak punah. Oke. Langsung saja di sini adalah perkembangbiakan tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama adalah dengan vegetatif maupun generatif. Nah, kalau hewan juga nanti dikelompokkan sendiri. Oke, ini yang pertama kita buka dulu yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan. Jadi sebelum ke cara perkembangbiakannya, di sini juga dikelompokkan perkembangbiakan itu yang pertama dengan cara ada pada tumbuhan Angiospermae, yang kedua Gymnospermae, dan yang ketiga adalah tumbuhan lumut atau paku nanti yang kita pelajari. Sedangkan yang terakhir yang kita pelajari pada sistem perkembangbiakan tumbuhan adalah teknologi reproduksi atau mungkin biasanya rekayasa. Teknologi reproduksi pada tumbuhannya. Oke. Yang pertama langsung saja adalah tumbuhan Angiospermae ya. Pada tumbuhan Angiospermae itu perkembangbiakannya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama dengan cara vegetatif. Vegetatif itu apa? Secara mudahnya itu tidak didahului dengan bertemunya gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan yang kedua adalah secara generatif. Kalau generatif itu didahului dengan persilangan. Kalau hewan itu perkawinan. Jadi dengan bertemunya benang sari dan kepala putih. Ya, itu dengan persilangan itu generatif. Jadi ketemu antara sel kelamin jantan dan betina. Kalau vegetatif tidak. Nah, yang pertama adalah secara vegetatif. Vegetatif sendiri itu dikelompokkan menjadi dua, anak-anak. Yang pertama itu secara alami ini. Yang pertama, yang kedua adalah buatan. Nah, alami itu berarti terjadi secara langsung. Jadi secara alami, sedangkan buatan itu dengan bantuan manusia. Nah, jadi kalau biasanya tumbuhan yang berkembang biaknya dengan bantuan manusia, vegetatif buatan, kalau tidak dibantu biasanya akan lebih cepat punah atau habis. Oke. Jadi harus dengan bantuan manusia. Oke, contoh yang pertama berikutnya adalah vegetatif. Nah, yang pertama adalah tumbuhan rhizoma. Rhizoma itu contohnya adalah jahe ya, temulawak, apalagi ada yang tahu ya, lengkuas, kunyit. Nah, ini contohnya di sini. Di contohnya ini ya. Ini rhizoma. Rhizoma itu misalnya jahe paling gampang ya. Misalnya kalian beli minuman jahe itu kan jahenya ditumbuk atau digepuk atau ya itu biar bisa keluar sarinya. Jadi itu jahe itu yang bentuknya tidak teratur, itu adalah contoh rhizoma, itu yang berkembang biak pada jahe. Yang kedua adalah stolon. Nah, ini dengan stolon ya, bagian bawah perpanjangan dari akar. Kemudian yang ketiga adalah contohnya adalah pada bawang merah. Itu perkembang biaknya juga vegetatif, yaitu dengan umbi lapis. Jadi bawang merah itu tidak ada bunganya. Jadi perkembangbiakannya itu dengan umbi lapis. Berikutnya adalah kentang, anak-anak. Kentang. Jadi ini kentang. Biasanya kalau beli french fries ya itu terbuat dari kentang ya. Nah, itu kentang. Jadi tidak dengan generatif kalau kentang itu. Yang berikutnya juga ada tunas. Jadi tunas. Ini tunas ya. Yang terakhir itu tunas adventif. Ini di ujung-ujung daun. Itu biasanya muncul tunas adventif ya. Oke. Itu secara alami. Sedangkan yang kedua adalah secara vegetatif buatan, anak-anak. Jadi buatan ini dengan bantuan manusia ya. Jadi dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah stek. Stek ini adalah contohnya tadi adalah ketela pohon ya.
paling gampang. Jadi ketela pohon itu untuk berkembangbiakannya dengan cara dipotong-potong batangnya kemudian ditancapkan. Itu biasanya petani seperti itu. Jadi tidak umbinya ataupun tidak daunnya ya. Jadi berbeda misalnya dengan tumbuhan yang lain, nanti misalnya cocor bebek ataupun yang lain nanti ada pelajaran sendiri. Itu taman adalah tumbuhan ketela pohon di sini adalah dengan stek ya. Yang kedua adalah merunduk. Nah, ini merunduk ini adalah biasanya perpanjangan dari tumbuhan itu, nanti akan ada bagian yang menjulur dan itu nanti menyentuh tanah dan itu nanti akan tumbuh akar lagi di situ. Nah, itu merunduk. Yang berikutnya adalah mencangkok. Nah, cangkok ini biasanya dengan buatan bantuan manusia, maaf ya. Jadi biasanya yang mencangkok biasanya praktek mencangkok juga ya, kalau tidak tatap muka biasanya mencangkok pohon mangga biasanya di sekolah ini. Nah, itu vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Oke, berikutnya adalah secara generatif. Generatif itu apa anak-anak? Tadi sudah dijelaskan, generatif itu perkembangbiakan yang didahului dengan pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, di sini contohnya adalah pembuahan ganda pada angiosperma ya. Di sini adalah harus ada bunga, ada bunganya ya. Jadi nanti ini ada putik dan juga ada bakal buah ya. Jadi ada benang sari dan juga putik. Jadi ini harus bertemu. Itu adalah contoh generatif. Mungkin anak-anak sudah paham ini karena ini di SD sudah pernah ya. Jadi bagian-bagian tumbuhan atau bunga terutama itu sebagai alat reproduksi. Yang kedua adalah perkembangbiakan pada gimnospermae, gimnospermae ya. Nah, pada gimnospermae itu biasanya tumbuhan memiliki bagian alat reproduksi yang berupa strobilus. Nah, itu pada gimnospermae ini contohnya adalah contoh tumbuhan pakis haji ya anak. Pakis haji itu mirip kelapa ya, tapi daunnya cabangnya kecil, tangkai pelepahnya kecil, muter itu satu putaran itu ada 27. Nah, kalau misalnya pepaya itu 7 kalau enggak salah, jadi sak pohon sekali putaran itu ada 7 tangkai. Nah, itu karena muter. Nah, ini kalau ini pakai haji ini 27. Oke, untuk langsung berikutnya adalah pada gimnospermae itu pembentuk dari strobilus jantan. Di situ kan terdapat strobilus pada alat reproduksinya ya. Kemudian yang strobilus yang jantan ada betina, nanti bertemu. Jadi ini generatif ya, karena generatif nanti akan membentuk zigot. Untuk zigot atau nanti berkembang menjadi embrio dan jadi menjadi tumbuhan biji lagi. Itu secara generatif pada gimnospermae. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan lumut atau paku ya. Jadi mungkin kalian jumpai tanaman yang seperti di gambar ini. Biasanya di dekat rumah kalau ada tanah yang agak lembab, ini paling banyak ini ya, sering kita jumpai. Nah, ini adalah tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini berkembang biaknya dengan apa? Dengan spora. Nah, ini spora. Jadi spora akan membentuk protonema, kemudian akan membentuk gametofit. Nah, di situ akan terbentuk archegonium dan antheridium, sel telur dan sel sperma. Jadi nanti akan bertemu, akan membentuk zigot dan terbentuk sporofit. Nah, sporofit ini yang akan berkembang terus menjadi sporangium. Nah, sporangium ini yang menjadi tumbuhan paku muda ya. Oke, berikutnya adalah tumbuhan paku homospora. Ini sama, hampir sama. Kalau tumbuhan paku itu alat reproduksinya dengan spora ya, ini membentuk protalium. Nanti akan terbentuk antheridium dan archegonium. Nah, ini yang berfungsi menghasilkan gamet jantan dan betina. Nah, yang juga nanti akan menghasilkan tumbuhan paku homospora ya, kemudian membentuk sporofil dan terbentuk lagi menjadi sporangium atau 2N. Tumbuhan paku heterospora. Nah, tadi homospora, ini heterospora ya, ini
juga hampir sama, akan membentuk spora dulu ketika akan berkembang biak ya. Tumbuhan paku peralihan ini gambarnya seperti ini. Kalau menemukan tumbuhan seperti itu ya, itu juga perkembangbiakannya dengan spora ya, spora. Yang keempat adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan anak-anak. Jadi reproduksi tumbuhan yang sekarang ini banyak adalah hidroponik. Ya, contohnya di gambar itu ya, peralon kita lubangi untuk menanam sayuran. Nah itu, dan isinya air, nanti air yang mengalir ya. Jadi bukan tanah, itu hidroponik. Tapi yang sebelah kanan itu biasanya menggunakan tanah. Tapi gambar yang sebelah atas itu ada yang sistem menggunakan tanah, ada yang menggunakan air. Hidroponik itu menggunakan air. Kalau Viticultura itu secara bertingkat. Kalau kultur jaringan itu dengan media steril yang mengandung nutrisi. Jadi, tapi kalau kultur jaringan ini jarang dilakukan karena ini harus di laboratorium. Kalau kultur jaringan ya, kultur jaringan itu berasal dari perkembangbiakan sel yang menganut teori totipotensi. Oke, itu sedikit, mungkin bisa ditambah dipelajari sendiri di buku tentang sistem reproduksi pada tumbuhan atau hewan. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa japri ke nomornya Pak Aris ya. Selamat pagi, saya akhirnya anak-anak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.